aku bulan Februari. Boleh dong kita ngomongin soal cinta-cintaan. Pernah denger nggak kalimat istilah tentang love language? Bahasa Indonesianya sih bahasa cinta. Nah, bahasa cinta itu bahasa ke siapa aja sih? Haruskah kita mengungkapkan bahasa cinta hanya kepada pasangan, kepada pacar, suami, atau istri? Nah, menurut Dr. Gary Chapman, penulis dari buku Five Love Language, bahasa cinta adalah cara seseorang untuk mengapresiasikan rasa cinta kepada seseorang. Nah, artinya ungkapan itu bukan hanya kepada pasangan saja, atau tidak ada hubungannya, tidak melulu soal romantisme dong. Bisa kita ungkapkan kepada teman sekolah, teman kuliah, rekan kerja, ayah, ibu, tetangga, bahkan bisa ke binatang peliharaan kita loh. Nah, jika seseorang itu tidak mendapatkan bahasa cinta dari lingkungannya, bahkan dia akan merasa bahwa dirinya tidak dicintai, tidak dihargai, tidak diterima. Nah, apa aja sih sebenarnya ungkapan yang bisa mewakili dari bahasa cinta itu? Yang pertama adalah words affirmation. Nah, ini bisa diterjemahkan sebagai kalimat-kalimat positif yang kita ucapkan, atau seperti pujian atau ungkapan sayang kalau ke pasangan ya, atas yang mengapresiasi atas sesuatu tindakan. Misalnya kalau kepada rekan kerja, ketika dia sudah membantu kita menyelesaikan satu proyek, kita bisa mengungkapkan ucapan, aduh terima kasih ya sudah dibantu membuat proyek ini. Atau kepada teman ketika membantu kita membuat satu tugas yang kita tidak paham, kita bisa sampaikan terima kasih ya sudah membantu saya. Atau kalau kepada pasangan, biasanya sih kalau saya mengungkapkan ketika pasangan saya menikmati hasil masakan saya, walaupun gak terlalu enak sih, dia mengucapkan terima kasih ya. Nah, saya merasa begitu dicintai dengan kalimat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah quality time. Kualitas dari waktu yang kita sediakan untuk pasangan atau untuk orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, kalau karena kami berbeda tempat, jadi suami bekerja di luar kota, maka ketika dia pulang, dia akan menyediakan waktu khusus untuk saya. Kami biasanya melakukan quality time berdua. Kami naik motor, menelusuri desa-desa dan hanya berdua. Anak-anak ditinggal di rumah. Kami membuat quality time. Kalau untuk sesama, bisa jadi ketika sesama teman kita punya masalah, kita menyediakan waktu untuk mendengarkan curhatannya. Gitu. Yang ketiga adalah receiving gifts, alias memberikan kado. Kado itu bukan hanya berupa benda, barang, atau bahkan sesuatu yang mahal. Kehadiran adalah suatu kado yang sungguh indah. Seperti ketika kami berpisah kota, dia pulang dan menyediakan waktu untuk saya. Misalnya Valentine dia pulang, menyediakan waktu untuk saya. Itu adalah suatu hadiah yang indah buat saya. Karena kami jarang sekali mengungkapkan dalam bentuk gift yang berupa barang ya, tapi lebih ke kehadiran. Kalau anak-anak muda sekarang, seperti kalau mau Valentine, mereka menyediakan hadiah coklat atau membuat kue untuk pasangannya, atau ya demikian. Tidak perlu mahal. Yang berikutnya adalah acts of service. Bisa diartikan di sini adalah do something, melakukan sesuatu, nggak cuma omong doang. Aku sayang kamu, tapi perbuatannya sehari-hari ketika kita lewat, ketika kita membuatkan dia sesuatu, diam saja. Itu tidak menunjukkan tadi bahasa kasih, bahasa cinta. Misalnya nih, kita ditolong memasangkan lampu di rumah, lalu kita mengucapkan terima kasih ya. Dia sudah memasangkan lampu, dia sudah menyediakan waktu untuk membantu saya. Itu adalah cinta. Yang berikutnya, yang terakhir adalah physical touch. Nah, di sini jangan diartikan kalau untuk pasangan
Jangan diartikan sesuatu yang aduh harus sentuh-sentuhan, harus cium-ciuman. No, bukan itu saja. Ketika kami sebagai pasangan suami istri, physical touch, oke. Berupa ciuman ketika pulang, ketika mau pergi, ketika di jalan kami gandengan tangan, itu adalah physical touch. Tapi bagi kalian pada sesama, misalnya temannya sedang punya masalah, lalu kita hanya menepuk pundaknya dan kita berkata, aku ada buat kamu loh. Nah, atau kita pegang tangannya, aku ada loh buat kamu. Nah, seperti itu sudah memberikan rasa nyaman bahwa kita mencintai dia dengan sentuhan-sentuhan kita. Bukan hanya sentuhan berupa sesuatu yang romans ya, seperti itu. Nah, begitu. Menurut saya, bahasa cinta adalah bahasa yang sangat menarik untuk dilakukan dalam setiap relasi, baik dengan pasangan maupun dengan orang-orang di sekitar kita. Gimana? Sudah siap menjadi makhluk penuh cinta seperti yang diajarkan Tuhan sendiri, bahwa kita harus penuh dengan cinta. Ungkapkan perasaan positif kita supaya siapapun di sekeliling kita merasa dicintai. I love you.